sekaligus pembukaan workshop nasional manajemen pembinaan pondok pesantren Muhammadiyah seluruh Indonesia oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Ayahanda Bapak Profesor Dr. H.M. Din Samsudin MA kami persilahkan. Ayahanda, padahal tidak lebih tua dari pembawa acara. Tua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sleman dan juga Bupati Muhammadiyah, dan beliau juga di PDM atau sekarang mungkin penasehat, masih wakil ketua. Jadi ketua PDM Sleman lebih tinggi dari Bupati Sleman. Profesor Baidowi, Ketua Majelis Investment, Ketua PWM DIY, Presiden Itmam, bagus sekali namanya, Ittihadul Ma'ahid Muhammadiyah, sekaligus harus Itmam menyempurnakan segala program-program yang telah diputuskan bersama. Saudara-saudara, hadirin hadirat, Bapak Ibu, khususnya para pimpinan pondok pesantren di lingkungan Muhammadiyah, semua kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bersyukur dapat menyertai acara ini. Teringat setahun yang lalu ada undangan ke Garut, ke Darul Arqam Garut, dan saya berhalangan. Dan kalau tidak salah waktu itu diwakili oleh Pak Mata Wibisono. Dan sekarang beliau sedang sakit, kita doakan syafa'ahullah, Allahumma shfihi ya Allah. Pada pertemuan ketiga ya, Garut kedua, kata yang pertama waktu muktamar dulu juga di tempat ini, saya sangat-sangat mementingkan diri untuk hadir karena eksistensi lembaga pendidikan yang bernama Pondok Pesantren dengan berbagai variasinya. Ada pondok pesantren, ada Muhammadiyah Boarding School yang artinya pondok pesantren, pakai bahasa Inggris ya. Sesungguhnya sangat penting dan strategis ke depan untuk kelangsungan dakwah Muhammadiyah, dakwah pencerahan Muhammadiyah. Walaupun sesungguhnya tadi disyaratkan dari sambutan Ketua Majelis Investment bahwa pesantren tidak terlalu menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah. Justru Muhammadiyah mengambil jalur lain, yaitu jalur sekolah, yang ide dasarnya pada pemahaman saya lebih menekankan sebuah pendidikan yang terstruktur, terutama dalam konteks waktu itu ya. Karena pada pesantren sistem pendidikan pengajarannya kurang berstruktur waktu itu. Muhammadiyah mengajukan antitesa dan sekaligus dengan pendekatan pendidikan sekolah, dari bahasa Inggris school ya. Jadi sekolah itu dimaksudkan untuk adanya integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang kita sebut ilmu umum.
Karena di dalam pandangan Islam yang dianut oleh Muhammadiyah, dalam fisola bainal ulum ad-diniyah wal ulum al-madaniyah, semuanya adalah ilmu-ilmu keislaman yang memang masalah besar pendidikan Islam selama itu bahkan sampai sekarang adanya dikotomi al-infisal antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, seolah-olah ilmu-ilmu agama itu bukanlah ilmu, seolah ilmu umum itu bukanlah ilmu-ilmu keislaman. Maka pilihannya sekolah. NU yang jauh sebelum berdirinya NU itu sendiri sudah ada pondok pesantren bersama Salafiyah. Memang terkenal dengan pesantren dan pondok pesantren. Dalam pembacaan saya, pesantren ini modifikasi Islam terhadap sistem pendidikan itu yang dulu di India sampai juga mungkin terbawa ke Indonesia, yaitu adanya pendidikan yang terkonsentrasi untuk para bedanda, kalau budak biku yang tinggal di ashram, yang kemudian menjadi asrama dalam bahasa Indonesia, kemudian dimodifikasi mungkin oleh kalangan Islam yang tinggal di asrama. Ashram itu adalah santri, maka oleh karena itu asrama itu adalah pesantren, tempatnya para santri berkumpul. Santri baik dalam pengertian yang mengedepankan keislaman yang lebih taat, bahasa Inggrisnya devout Muslim, untuk dibedakan dengan nominal Muslim, itu yang abangan, maupun santri dalam konteks Jawa mungkin itu dibedakan dari abangan, itulah pesantren. Maka intinya melanjutkan sistem pendidikan Islam yang sudah ada bekas sejak zaman Abbasiyah dengan yang dikenal dengan madrasah. Madrasah dari kata dars, darasa yang berusul, dan oleh karena itu merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memang mengajarkan pelajaran-pelajaran keislaman. Kita kenal yang paling berperan dalam sejarah madrasah Nizamul Muluk dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang madrasah masih menjadi ikon dari lembaga pendidikan di dunia Islam. Di Iran madrasah, di Turki juga madrasah, di Timur Tengah juga madrasah sesungguhnya. Yang menjadi al-ma'had sebenarnya terjemahan dari apa yang ada di Indonesia sebagai pesantren. Nah, apapun pengertian-pengertian itu, para hemat saya masing-masing memiliki kelebihannya. Kalau Muhammadiyah pada awalnya sangat terkenal dengan sekolah, dan sampai sekarang juga kita memiliki sekolah, tapi madrasah dan pesantren atau madrasah yang di dalamnya pesantren yang di dalamnya juga ada madrasah, ini juga penting. Saya tidak punya data ya, yang agak tua dari yang berbau pesantren ini mana dari 112 itu ya. Kalau madrasah mu'allimin, mu'allimat kan memang 1918 dari Qismul Alfa dulu ya. Kemudian menjadi pesantren itu pada tahun 1930. Dan keduanya, madrasah mu'allimin dan madrasah mu'allimat Muhammadiyah di Yogyakarta itu dinyatakan sebagai pesantren dan lembaga perkaderan Muhammadiyah. Saya tidak tahu adakah yang lebih awal ya. Kalau dari Alkom kapan Pak Kiai? 78. Kalau Lamongan, Paciran ada data? 58 pas saya lahir. Imam Syuhada 95. Oh, 95 bahkan. Ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi memang baru sekali. Maka ada pengamat asing, termasuk Profesor Nakamura, mengajukan sekarang ini ada konvergensi, at-taqarub, at-taqrib, at-taqarub, tafawuq
antara Muhammadiyah dan NU, antara NU dan Muhammadiyah. Bahasa asingnya konvergensi. Jadi yang konvergensi itu semakin mendekat, beda dengan divergensi. Sekarang terjadi konvergensi. Yang sesungguhnya konvergensi ini adalah fenomena peradaban dunia sekarang, mengalami konvergensi peradaban semakin mendekat. Agama-agama mencari titik temu, tapi di luar konteks teologi. Di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menurut pengamat asing mengalami konvergensi dalam bidang pendidikan, yaitu NU yang berciri khas pesantren mulai mendirikan sekolah, sementara Muhammadiyah yang berdirikan sekolah mulai merambah ke wilayah pesantren. Itulah take and give NU dan Muhammadiyah. Sesungguhnya saling isi-mengisi. Banyak pesantren-pesantren NU dalamnya madrasah, bahkan ada yang dalamnya sekolah, tapi tetap disebut pondok pesantren. Walaupun nanti ada wilayah pendidikan pesantrennya di luar jam-jam sekolah, ada wilayah pendidikan umumnya. Tapi bagi saya ini sebuah gejala positif. Tentu saya kira ya tidak direkayasa oleh Muhammadiyah untuk berdirinya pesantren alami. Tapi karena sudah banyak, sudah besar, sekarang direkayasa. Artinya diarahkan untuk kepentingan organisasi, untuk mendukung pencapaian tugas dan tujuan organisasi. Saya kira baik-baik saja. Maka oleh karena itu ini harus dipentingkan. Dan ketika PP Muhammadiyah membahas nomenklatur nama dari majelis dan lembaga UPP, unit atau unsur pembantu pimpinan, unsur pembantu pimpinan majelis atau lembaga. Ketika yang sekarang bernama Departemen, itu ada perdebatan dan hampir bahkan sudah sempat diputuskan namanya diubah untuk periode ini menjadi Majelis Sekolah, Madrasah dan Pesantren. Tapi ada keberatan dari yang bernama Dikdasmen sebelumnya. Ini repot karena pokok suratnya sudah pakai Majelis Dikdasmen. Dan yang kedua, papan-papan nama sekolah-sekolah Muhammadiyah kan selalu ada ya. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, baru di bawahnya sekolahnya gitu. Jadi kadang ada kerepotan teknis, tapi kemudian ada pikiran baru, oh ya, yang kita atur bukan lembaganya ansih saja, tapi keseluruhan pendidikan itu. Maka kembalilah kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi apa yang saya maksudkan adalah betapa PP Muhammadiyah memandang penting pesantren itu, madrasah dan pesantren. Walaupun saya dengar laporan kritik waktu muktamar, waktu